mengatakan Kiai Gondrong dikirim macem-macem. Ketika Allahu Akbar, ya Allah anakku belum lulus sekolah, Allahu Akbar, masuk pegawai negeri harus bayar 150 juta. Allahu Akbar, bapak nedole jadi bupati apa tidak? Allahu Akbar, mudah-mudahan tidak ditangkap KPK. Mana kekhusyuannya? Coba mau memamerkan sholat yang bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak ini? Allahu Akbar sampean fasih saja tidak pernah. Allahu Akbar sampean waktunya sholat malah justru masih berdagang kemana-mana. Sholat subuh sampean masih terlelap. Sholat duhur sibuk bekerja, sholat asar ngeluti dunia, sholat maghrib di perjalanan, sholat isya badannya lulu lantak, sholat tinjur kapan? Coba mau memamerkan apa? Kalau sekarang ini ibu-ibu bapak-bapak sudah di pinggir kubur, coba bayangkan. Amal apa yang sampean mau pamerkan ya Allah? Sodakoh wala yuqbalu amalu fihi midardaratin minariya. Tidak bakal diterima sodakohnya seseorang yang di dalamnya ada satu biji sawi bernama riya. Siapa yang bisa beramal dengan ikhlas? Setiap kali kita beramal, setan buru-buru menggelayuti hati kita dan menggelitiki batin kita untuk memamerkan, aku baru jalan ke sana wahai temanku, dan sudah menjadi kebiasaanku melakukan amal bersodakoh sekian ratus ribu ke masjid anu, ke pesantren anu. Saya biasa beramal untuk fakir miskin, anak yatim, ini. Amalan apa yang sampean anggap ikhlas? Kalau sampean saat ini di pinggir kubur, zakat, emas ibu-ibu, cincin bapak-bapak, puluhan, bahkan hampir 100 gram lebih, tetapi tidak pernah diyakati. Mobilnya Pajero, Everest, Innova, Mercy, Land Cruiser, harganya lebih dari 100 gram emas, tapi tidak pernah panjenengan yakati. Panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan umroh dan haji, padahal umroh itu sama dengan haji. Bainal umroh wa umroh haji, bainal umroh wa umroh haji, tetapi hanya dengan 21 juta saja sampean tidak mampu, katanya masih banyak utang. Kalau ngutang rumah sampean mampu, ngutang mobil mampu, tetapi ngutang untuk beribadah sampean tidak ada keberanian. Padahal Allah mengatakan hal adulukum ala tijaroh, sampean harusnya berdagang dan berani berdagang dengan Allah. Amalan apa ibu-ibu? Pernahkah kaki-kaki sampean ini menginjakkan sofa wal marwah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Hajar? Membawa kecintaannya Nabiullah Ismail sebagai seorang ibu, sebagai orang tua yang tidak ada makanan apa-apa, tapi demi cintanya dia berlari dari sofa dan marwah sambil menangis, inna sofa wal marwata min syairillah. Ya Allah, anakku kehausan. Wa man hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi an yatawaffa bima
Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha sakirun alim. Kita tidak pernah menginjakkan kaki di sofa dan Marwah, apalagi berlari-lari kecil membayangkan betapa cintanya sang Siti Hajar kepada anaknya. Padahal panjenengan juga punya anak, tetapi kenapa tidak mengikuti itibak Siti Hajar? Bisa membangun ini itu, tetapi ketika menarungkan hatinya sebagai tanda cinta kepada Allah, panjenengan sia-siakan kesempatan itu. Padahal umur tidak pernah bisa diprediksi. Anak kecil mati biasa, orang dewasa mati biasa, orang tua apalagi lebih biasa. Yang gendut mati biasa, yang kurus mati biasa, yang penyakitan apalagi biasa. Dan umur tidak pernah terprediksi dengan benar. Maka ibu coba bayangkan sekarang ini berada di pinggir kuburan. Sudah ketemu wajahnya? Anda di pinggir kuburan, ibu-ibu. Panjenengan sebagai pemimpin tidak pernah bisa berbuat adil. Panjenengan sebagai bapak tidak pernah bisa mendidik anaknya dengan benar. Panjenengan sebagai suami tidak bisa mendidik istrinya. Panjenengan sebagai istri tidak berbakti kepada suami. Panjenengan sebagai ulama, sebagai ustadz tidak bisa menampilkan ilmu yang manfaat kepada murid-muridnya. Panjenengan sebagai murid tidak pernah khidmat kepada orang yang mendapatkan kedudukan khusus di mata Allah. Khidmatu rijali sababul wisoli ila maulama wali. Panjenengan sebagai rakyat ngomel melulu, panjenengan sebagai pemimpin menguntungkan kelompoknya sendiri saja. Lalu apa yang benar sesungguhnya bagi kita ini? Mari sambil kita menghela nafas kembali melakukan astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Terus astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Khuduru fi majlis dzikri, khuduru fi majlis taklim, afdhalus sholat min alfin rakaatin. Jenengan hadir di majelis zikir begini ini, di majelis taklim begini ini, lebih afdol pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. Karena di sini ada ilmu yang tersampaikan, di sini Anda terluruhkan hatinya. Maka tinggalkan pangkat jabatan sampean, tinggalkan kedudukan sampean, kekayaan dan statusnya. Anda adalah hamba-hamba Allah, debu-debu yang mengemis di pinggir jalan makrifat Allah. Coba mintakan maaf diri Anda. Lalu kita ulangi membaca istighfar untuk seluruh lintasan lataif tadi. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Sekarang hati kita sudah mulai menata. Lampunya boleh dinyalakan. Saya akan menjelaskan filosofi sholat supaya sampai nanti setelah sholat bisa mempraktekannya. Jadi pertanyaannya, Nabi tadi melakukan Isra wal Mi'raj sudah sholat apa belum? Sudah. Hanya sholatnya beda-beda. Maka ketika Rasulullah lulus sholatnya, sholat yang sejatinya sholat, yaitu hatinya dan semua badannya ini melakukan sholat, maka diberilah yang namanya mahkota sholat. Sholat 5 waktu. Ketika kita mengaku
mengadakan sholat, kenapa tidak pernah khusyuk? Karena kita tidak paham bagaimana memecat roh tadi, kekhusyuan tadi. Maka coba bayangkan, sholat Rasulullah Muhammad itu orang yang terpuji. Kalimat terpuji, hamdan atau alhamdu, itu alif, lam, ha, mim, dal. Betul? Maka ketika panjenengan mengatakan alhamdulillah, alhamdu, itu kalimatnya adalah alif, lam, ha, mim, dal. Kepada siapa? Ini ditujukan kepada Allah. Ketika ini mengatakan alhamdulillah, maka prakteknya adalah alif lam, kita berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tangannya ini membentuk alif lam. Kalau digandeng jadi lillah. Inilah yang disebut lafadz alif lam ini melambangkan sifat api kita. Manusia itu berasal dari api. Oleh sebab itu dilambangkan di tangan kanan ini mewakili 18 kebaikan. Coba lihat itu telepek tangannya itu. Ini huruf Araf namanya 8, angka 18. Maka ketika sedekap itu apa bahasa Indonesianya ya? Sedekap, ini yang ditutup adalah pusar ini. Ini melambangkan keburukan kita. Jumlahnya berapa? 81. Maka keburukan ditutup dengan kebaikan. Ini filosofinya. Setelah mengangkat tangan lillahi ta'ala, ini adalah konsep taslim. Maka kita disebut muslim karena kita mengangkat tangan. Allahu Akbar ucapannya, iqraru bilisan. Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah. Allahu Akbar begini, ucapannya iqrar bilisan, tasdik bil kolbi, Allah maha bes, akmal bil arkannya, tangannya diangkat 2. Kalau ngangkat 1 itu maknanya beda. Dadah, godain saya dong. Maka angkatnya 2. Ini disebut pasrah. Inilah yang disebut taslim. Taslim ini perwejawantahan dari Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrik. Ini taslim. Maka Allah kemudian berkewajiban dalam tanda petik mengutuslah sang Mesias. Juru selamat dalam bahasa Arab disebut alaihi salam. Khusus umat Islam gelarnya adalah sallallahu alaihi, karena menyempurnakan risalah agama Islam sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, disempurnakan untuk umatnya Rasulullah atas derajat pangkat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil maka mengangkat tangan inilah yang disebut taslim. Orangnya disebut muslim. Sifat api hilang. Kalau sudah angkat tangan begini, jengkel atau tidak jengkel, pasrah, sudah kalah takluk. Ini adalah ketaatan.
yang melahirkan peribadatan. Peribadatan inilah yang melahirkan ketakwaan. Tidak ada ketaatan maka tidak ada peribadatan. Tidak ada peribadatan maka tidak ada ketakwaan. Maka ketika sampean ngangkat tangan, sama-sama ngangkat, diniati betul Allahu Akbar. Jadi terbiasa. Oke? Boleh begini boleh. Boleh begini boleh. Ada yang begini malahan. Saya tanya, loh kenapa begitu? Hati ini kan berat, harus diangkat begini. Ada yang begini, Allah. Padahal dulu yang benar begini dulu. Kenapa? Karena tentara-tentara itu membawa pedangnya panjang-panjang. Makanya dipegang begini supaya tidak ketika rukuk. Ini terus orang pegang pedang, nggak pedang apa? Ada yang sholat Allahu Akbar, lihat kakinya, tak kanannya. Saya nggak biasa gini kan, tak geser gini lagi. Saking jengkelnya saya sudah nggak khusyuk, tak saya lari ke belakang, tak dorong sekalian aja. Saya tanya, loh sampean kok begitu? Biar tidak diisi setan, loh sampean ini loh pelite rak karwan, setan mau sholat aja kok nggak boleh, ya bilang gitu. Aneh kita ini. Lu kenapa kok biar gak diisi setan ini harus rangkap? Lu setan melok sholat itu nggak boleh. Lu sudah gak sholat sampai katakan setan. Lu bagaimana sih kita ini? Ini yang kadang-kadang ini ngerepotke. Maka Allahu Akbar berasal dari mewakili alif lam, mewakili anasir api. Maka kalau engkau marah, wudulah dan sholat, setannya akan hilang karena apinya hilang. Kenapa? Karena di dalam kolbi tadi ada yang bernama fuad. Di dalam fuad ada yang namanya nafsu. Di dalam nafsu ada yang namanya roh. Jadi setan itu ada di dalam diri kita sesungguhnya. Masuk dan ikut beredar sepanjang urat nadi dan urat peredaran darah ini. Maka ketika sampean pergi dari rumah, pamit kepada suami, kepada istri untuk iktikaf di sini, masya Allah, setan langsung mati sudah. Ambil air wudhu, makin terantai. Kok mendengarkan pengajian karena tolabul ilmi, masya Allah, setannya klepek. Tapi pulang dari masjid Sunda Kelapa, balik lagi. Gusti Allah hanya ditemukan di dalam masjid. Di rumah isinya iblis sama jin. Makanya ketika Oma Irama mau mencalonkan diri jadi presiden, sekalianlah Julia Perez jadi menteri Kesra. Datang ke pesantren saya, Oma Irama, Gus saya minta restu untuk jadi presiden. Oh nggih, silakan saya usul nggih Mas Oma. Nanti Julia Perez jadi Menko Kesra. Loh kenapa begitu Gus? Karena Indonesia masih banyak orang miskin. Jadi buat beli susu nggak bisa ya, sampean nanti merintahkan Julia Perez nyusoni bayi sak Indonesia gitu lumayan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Anasir apa? Api. Kemudian setelah membaca surat dan sebagainya kita rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mulutnya mengatakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di dalam hatinya mengatakan ya Allah, Engkaulah zat yang maha agung dan aku mengagungkan Engkau. Ikrar bilisan, tasdik bil qalbi, mengagungkan Allah. Akmal bil arkan, kita jengking. Jengking ini pekerjaan yang jember, memalukan, nista.
Makanya orang Arab kalau diusek-usek kepalanya seneng, diwerwol jenggotnya seneng, dipegang bokongnya ngamuk. Oh, jadi kalau orang se-Jawa beda. Orang Jawa, orang Indonesia ini nek salaman cium tangan. Kok kemudian wong Jawa salaman cium tangan terus nguyek-nguyek ke gundule kiyaine gitu. Oh, bisa kualat itu. Tapi nek di Arab sana enggak, begitu salaman begitu wis nguyek-nguyek cium pak bathuke gitu, jenggotnya diginikan seneng. Itu hormat, tetapi jengking ini adalah budaya merendahkan orang Arab. Maka Allah mengatakan, kalau engkau mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kepadaku, maka tunjukkan sikap yang sama atas ucapan itu. Iqrar bil lisan, tasdik bil qalbi, a'mal bil arkan. Ucapannya begitu, hatinya membenarkan, dan geraknya ini a'mal bil arkan, jengking istilahnya. Maka membentuk sudut 90 derajat. Ketika berdiri begini, Allahu Akbar membentuk sudut 0,0 tegak. Ketika kita rukuk membentuk sudut 90 derajat, ketika kita sujud membentuk sudut 15 derajat atau 30 derajat, duduk di antara dua sujud membentuk sudut 90 derajat, dirangkaikan menjadi 360 derajat. Maka ketika seseorang sholat, melakukan sholat dan gerakan begini, dia memiliki energi kinetik sebanyak 40 megahertz. Kecepatannya sama dengan kecepatan bumi mengelilingi matahari di dalam galaksi Bima Sakti kita. Ketoke sampean cuman sholat, tetapi Allah menggerakkan sampean, menggerakkan ibu-ibu dan bapak-bapak ini dengan kecepatan sama dengan kecepatan bumi mengelilingi matahari. 40 MZ. Medan magnetnya itu gelombangnya panjang. Maka semakin sampean merentuh, sampean semakin merenyuh, sampean semakin mengeluh, sampean semakin menghibah kepada Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah cepet-cepet. Jangan seperti sholat di depan di masjid saya sana, di pesantren Abdurrahman Wahid atau pesantren Anuriyah Soko Tunggal atau Atobah. Saya punya 12 pesantren kebetulan di mana-mana. Itu nek sholat cepet-cepet banget, apalagi nek sholat raweh. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, cepet banget. Tak tanya loh, kok cepet-cepet banget? Sudah hafal kok, bah gitu. Malah ada imam yang mengatakan begini, ini mau cepet apa lambat? Loh, sholat kok kayak ono speedometer gitu, gimana ini? Padahal maknanya itu, kenapa Sayyidina Umar merubah sholat menjadi 33 rakaat? Karena sholatnya Rasulullah itu 8 rakaat. Ning yang dibaca rakaat pertama Al-Baqarah katam. Rukuknya Nabi itu lebih panjang daripada bacaan katam Al-Baqarah. Sujudnya Nabi lebih panjang daripada rukuknya. Sayyidina Umar berpikir praktis. Iki engko nek tekan zaman Sunda Kelapa masjid, oh bubar iki. Maka dirubah jadi 23 tambah witir, tetapi menggunakan surat-surat pendek. Itu loh. Lah kok sekarang sampai Sunda Kelapa kok malah jadi super express. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah. Ya boleh begitu, tapi yo kebangetan to, Dul. Rukuk membentuk huruf
Membentuk huruf apa? Gini ini apa gini? L kok jengking begini loh, sampai ini kok kebangetan. Huruf H. Mewakili anasir angin atau udara atau hawa. Maka kalau sampean masuk angin rukuk yang panjang dijamin kentut. Bener itu. Al mubadiru kanu ikhwanu sayatin, wis disugati, kalau nggak diminum nanti dikira mubadir. Mubadir itu koncone setan. Masa tukang ceramah kok koncone setan? Huruf H mewakili anasir angin, maka alif lam H. Lalu sujud. Sujud ini membentuk huruf apa? Masya Allah. Begitu kok kemelinti iktikaf ngono ki lho, kepiye to ki jan-jan iki. Astagfirullahaladzim. Membentuk huruf men yem payem. Ini mem yem mem. Huruf mem. Ini yang membedakan manusia dan iblis. Sampai kemudian iblis mengatakan ana khalaqtani min nar wa adamin min tin. Aku itu dicipta dari api, Adam kan dari tanah. Karena apa? Karena iblis kemudian tidak mau menyembah kepada Adam. Iblis itu padahal hebat, sebelum pada masa ada manusia itu sudah ada yang namanya Azazil. Dulu sebelum ada planet, ada bumi yang lain yang sudah dibentuk oleh Allah. Maka iblis bernama Azazil, pernah bernama Haris, berjasa menjadi sahabat dan sekaligus gurunya Jibril. Tetapi karena tidak mau menyembah dan hormat kepada Adam yang terbuat dari tanah, maka dia menjadi makhluk bernama Ablasa, makhluk yang mendapatkan inah hukuman. Makhluknya disebut iblis. Maka kalau sampean kok tidak pernah menempelkan kehormatan jidat ini ke tanah, sampean adalah iblis. Gampang. Wah, saya nggak sholat, masih sibuk, tolong pamitkan ya, saya diabsenkan ya. Oh, gundulmu semplok, aku keturunan iblis gue berarti. Karena apa? Tandanya manusia yang dinaikkan derajatnya oleh Allah karena dia mau merelakan kehormatan tempat berfikirnya. Disinilah akal falasifa, di mana roh ketuhanan bisa mencerna di dalam diri kita. Ini lubang ilmu. Ilmu itu adalah makanan roh. Maka kalau ada orang yang rohnya besar kok tidak dididik dengan ilmu yang cukup, kecilnya pasti nakal luar biasa. Saya punya anak yang ke-9, saya kasih nama Salman Al-Farisi. Nakalnya 10 orang, Masya Allah. Saya sampai izin bapaknya kiai, tukang ceramah, anaknya kayak kelakuannya kayak belatung nangka. Itu kalau nakal itu saya lirik-lirikan sama umiknya. Semula saya ngomong gini umiknya karena kemudian marah, terus kalau malam saya nggak boleh, ya wis aku diem aja tak lirik umiknya gitu. Umiknya terus melototin saya gitu. Ya wis tiru aku saya bilang gitu. Tapi begitu kita berikan makanan yang cukup, saya pesantrenkan umur 6 tahun di pesantren hafal Quran. Kebetulan saya punya pesantren yang khusus anak-anak hafal Quran di daerah Pati. Masya Allah, umur 7 tahun sudah hafal Al-Baqarah, hafal Yasin, hafal surat-surat pendek. Kalau ibu-ibu kan sudah hafal Quran gitu kan apa? Dan jadi tenang.
Maka kok ada tetangga sampean kelakuannya comel, tukang ngerasani pertingkah, pelampitan, itu pasti tidak pernah ngaji. Kalau ngaji, ruhnya mendapatkan makanan ilmu Allah, maka dia akan tentram. Itulah yang nanti akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Sampai jam berapa toh ini ceramah iki? Kopinya sudah habis kok, Bu. Loh, sampean kok ngomong kopinya nambah-nambah, sampean linggih di situ, si tukang gawe itu bukan di situ. Nah, gitu rada anu, itu kan. Potong amplope ra apa-apa, potong amplope lah. Membentuk huruf mim. Ini sudutnya 30 derajat. Coba bayangkan. Maka kalau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, wahai Allah, engkau adalah zat yang maha tinggi. Di dalam hatinya itu, mulutnya mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, di dalam hatinya, ya Allah, engkau adalah zat yang maha tinggi dan aku rendah. Ora usah dirasani sedhet wae. Nek mutung rak sida digawe kopi. Diteruskan apa enggak ini soal kopi aja? Astagfirullahaladzim. Lu masjid tapi kayak gini, inteleknya kayak gini aja, mental kopi weh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan kemudian orang tempat kehormatan yang paling mulia ini kita letakkan di tengah tanah. Hatta di depannya adalah tungkak-tungkak desa sing do mletek ambune ra enak. Loh, kalau nggak pakai kaos kaki nggak apa-apa, kaos kaki pas bolong di sininya itu loh, mas sujud itu bagaimana coba bayangkan. Tetapi karena ini perintah rukun dan menunjukkan kalau tidak dilakukan kita menjadi iblis, maka kita tetap sujud. Kalau sampean sujud pas nenggone sikile wong India atau orang Pakistan, mohon maaf ini yang kalau Pakistan sudah di Indonesia sudah wangi-wangi lah. Tapi kalau asli Pakistan India yang langsung umroh sana, wambune mbek wedhus ya apik wedhus e. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti, kula mboten ngenyek nambah sampean sing saking Pakistan lho Gusti. Tapi betul, bener itu. Masya Allah saya itu sampai meh muntah-muntah ki sing dibadhok apa to iki. Tetapi karena ini rukun yang harus kita lakukan sebagai bentuk between antara manusia dan iblis, maka kita akan melakukan dengan sujud subhana rabbiyal a'la wa biham, sekaligus kita merenung. Maka membacanya jangan cepet-cepet, boleh 11 kali, 9 kali begitu loh. Jangan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi satu kali tok langsung munggah. Aduh ya Allah Gusti. Nanti iktikaf setelah ini sholat, coba latihan sholatnya. Di tanah inilah Allah menunjukkan kebesarannya. Maka Allah akan marah ketika tanah diperlakukan tidak benar oleh manusia. Alhamdulillah. Jadi waktu saya ada di pesantren dulu, saya diajari kiai saya rada nyelalek gitu. Gus tak kandhani ini ada hadis baru. Loh, hadis kok baru pripun to kiai? Wis to, kowe rungokno. La yarudul naum ila gahwa, tidak bakal bangun seseorang kecuali kopi, diminumi kopi gitu. Aja tiru-tiru ini kiai makanya jadinya kiai kayak saya ini rapat jelas kiai apa ndak gitu loh ya toh. Sampeyan aja tiru-tiru, ini hadis pesantren sing saya pernah ngandani ibu saya dulu nyusur begitu. Goleke ayate rak bingung, goleke hadisnya bingung. Padahal nyusur ini kan budaya Arab-Arab Yaman itu. Sampai di sepanjang bandara itu dubang dong, kayak orang Irian itu kan begitu kan, satu keturunan itu orang Yaman, orang Irian,
Itu satu keturunan, hampir satu keturunan. Tubang banyak gitu. Lah saya rada isin terus saya ngomong sama ibu saya, "Bu, batin hati saya, ya Allah kula ngapusi ibu kula ampun di kayak dosa nggih Gusti niki kebaikan." Terus tak jawab dhewe, "Yo." Saya ngomong sama ibu, "Bu, wonten hadis enggal." Loh, hadis kok anyar to, Nang? Hadis kok baru to, Nak? Hadisnya bagaimana? Ini dari kiai saya begini, la yusorsoru yudawiru lambeya. Apa kuwi? Aja padha nyusur, sebab nyusur ki marake bibir nduwer. Terus berhenti nggak nyusur sekarang. Karena sudah meninggal. Ila ruhi wa jasadi abina wa umina wa auladina wa zawjina syekhina syekhuna hadza majlis al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Diteruskan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud membentuk huruf dal. Coba bayangkan, luar biasanya Nabi kita ini memberikan contoh dan keteladanan. Maka ketika panjenengan duduk di antara dua sujud, kok menemukan kekhusyuan 2 menit atau 1 menit atau setengah detik saja, tetapi bisa terbaca doanya yang 8 kata ini sekali saja, sampai akan terselamatkan dari siksa api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ini duduk di antara dua, tapi kalau terawih jangankan tegak begini, belum sempat tegak saja sudah sujud lagi. Lalu bagaimana berdoanya? Justru di sini rahasianya kita muhasabah, berdialog dengan Allah itu di sini. Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, kasih sayangilah aku ya Allah, wajaburni, cukupkanlah ya Allah. Kalau kata wajaburni ini kemudian bisa meresap ke hatinya Andi Malarangeng, pasti sudah puas dengan kumisnya yang meleketet, gelar doktor dan jabatan menterinya, tidak bakal ditangkap KPK karena sudah merasa cukup diberikan rezeki oleh Allah. Apa kita sudah cukup? Merasa cukup? Ini rahasianya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita merasa cukup atas kodrat dan iradatnya Allah, disebut dalam bahasa tasawufnya qanaah, maka dunia ini tidak ada apa-apanya, karena akan melesap di dalam hatinya hasbunallah, aku cukup dengan Allah saja. Maka Rabi'ah Adawiyah, wali perempuan, laki-laki walinya mesti perempuan, dia berdoa, ya Allah masukkan aku di dalam nerakamu sepanjang aku bisa melihat wajahmu. Ya Allah, masukkan aku dalam nerakamu sepanjang aku bisa melihat wajahmu. Karena kerinduan kepada Allah sedemikian rupa, sudah merasa cukup dengan Allah. Maka wajiburni, kurang apanya? Jadi ketua KPU pindah jadi ketua partai. Lah kok kemudian malah ditangkap KPK, minta digantung di Monas, ini karepe piye to ini? Coba kalau ada wajiburni meresap di dalam hatinya, Masya Allah, wis dadi menteri agama ora bakal masuk penjara kayak Kiai Said Akil Al-Munawar. Maka ada seorang kiai yang hebat luar biasa, muridnya 2000, bisa terbang semua. Nabi Musa kalah ilmunya, tetapi akhirnya matinya kafir. Namanya siapa? Barsesoh, gelang-geleng wae apalane. Jadi cobaan bagi ulama-ulama begini yang duduk begini pakai serban begini ini, wah ngeri.
Lah sampean Gus, saya tidak begitu ulama, ini saya pakai begini karena rambut saya gondrong. Nek ragot tak uculing ini dikira preman. Itu loh persoalannya. Tapi Nabi sendiri rambutnya panjang 40 cm. Kalau nggak percaya lihat di Museum Mesir. Jadi kok ono sekarang kok sunah Nabi mung jenggote tok gitu terus ndase do plontos kuwi wedhus kuwi jenenge. Lihat itu waktu di TV Sayyidina Umar gondrong. Saya nggak ngalem sing gondrong-gondrong loh. Saya kebetulan memang gondrong, nek aku rambutnya pendek kayak preman malah. Satpam lah kayak satpam. Jadi wajib burni. Tanda kecukupan kita. Seandainya semua pemimpin manusia yang ada di Indonesia ini merasa cukup, dia tidak perlu melakukan penyuapan-penyuapan. Dan bahkan tidak perlu berebut mendapatkan jabatan. Oleh sebab itu Sayyidina Umar ketika dipilih jadi khalifah dia mengatakan ini adalah cobaan. Tetapi bangsa Indonesia ini royoan menjadi bupati dan wali kota serta gubernur malah jabatan yang lain. Gaji gubernur untuk menjadi bupati saja paling tidak habis 25 miliar. Gajinya sebulan 50 juta. Kali setahun 600 juta, lama jabatannya 5 tahun 3 miliar. Lah sing 22 juta iki ngerampok mana? Maka polisi-polisi itu nggak usah bingung, tangkep bupati itu wacak sembarang tuh wangkepi kabeh pasti korupsi. Karena nggak mungkin orang ikhlas mbak amal 22 miliar itu nggak mungkin. Wajib burni. Rabbi ufirli warhamni wajaburni warfa'ni. Ini rahasianya. Warfa'ni karena apa? Coba dilihat itu. Innal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu nek gelem nglakoni salat. Di sini Allah menunjukkan apakah engkau sudah muhasabah melakukan perhitungan-perhitungan apa belum. Di sini ketika duduk di antara dua sujud kok sampean khusyuk di situ, masya Allah. Warfa'ni, kenapa kita meminta doa warfa'ni? Karena ketika pitik ngendok min silitil ayam, yang keluar dari silit ayam itu namanya telur, dijual ke pasar langsung payu laku. Jajal benih bojone sampean itu plastiki diderke ning pasar, benih sampean pasti dilempar bat. Apakah sampean di dalam sholat itu sampean ingat proses kejadian sampean yang dari air yang jember itu sekarang menjadi cuantik-cuantik, ganteng-ganteng, pintar-pintar, berderajat tinggi? Engkau diingatkan oleh Allah, warfa'ni, angkatlah derajat ini supaya abadi. Diingatkan oleh Allah supaya abadi. Innal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu na illal ladina wa amilu falahum. Syaratnya begitu ibu-ibu bapak-bapak. Ini dialog ini. Kenapa sampean buru-buru harus sujud lagi? Dan kenapa sujudnya juga buru-buru lagi? Takbirnya buru-buru, Fatihahnya cepetnya setengah mati, suratnya pendek banget, ruku'nya pendek banget. Ketika duduk di antara dua sujud pun sampean buru-buru. Untuk apa? Saking bingungnya supaya kelihatan kusuk, bathuknya jeduk-jeduknya di dalam keramik. Kadang-kadang malah dipasangi watu, jadi ono sentolop dua begini. Kayak sokle begitu.
Justru di sini dialognya. Inilah filosofi sholat. Kenapa kita sholat meniru Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Rasulullah kalau sholat takbirnya lama, rukuknya lebih lama, sujudnya lebih lama, duduk di antara dua sujud lebih lama lagi. Karena di situ ada muhasabah, ada dialog. Maka saat kita sholat, Allah menampakkan wajahnya di depan kita dan kita berdialog. Kita kemudian dinaikkan makomnya jadi makom ihsan. Munculkan, hudurkan, hadirkan di dalam hatimu bahwa engkau melihat Allah, atau sekurang-kurangnya hatimu merasakan bahwa Allah melihat dirimu. Oh, ini duduk di antara dua sujud. Kemudian wajburni warfa'ni warzukni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Ini kalau waktunya tidak cukup disambung besok apa dihabiskan sekarang? Sekarang apa disambung besok? Ya wes. Ini iki sing marai repot nih. Warzukni ini sesungguhnya marjeknya bukan rezeki yang kita makan ini biasa. Marjeknya warzukni ini adalah innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu yatadhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzi la yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Rizqun karim ini adalah makanan dari surga, sebagaimana makanan yang diberikan kepada Sayyidatina Maria. Tandanya bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau sampean jalan-jalan suatu saat di sebuah warung mandek umpamanya, terus makan, rasanya nikmat banget. Pernah nggak ngalami begitu? Besok, wah sana makanannya enak, warung ada balani lagi, yang jual sama, menunya sama, harganya sama, rasanya beda. Pada saat sampean menemukan kenikmatan, itulah makanan dari surga. Karena sesungguhnya surga sudah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala 1/6 bagian. Maka orang yang calon masuk surga lah yang mencium baunya lebih dengan jarak 500 tahun sudah bisa mencium bau surga dan merasakan rasanya surga. Bahkan ini adalah tanda-tanda taman-taman surga. Kalau sampean bisa mengerti, saat ini malaikat-malaikat rahmat itu menebarkan sayapnya dari Masjid Sunda Kelapa ini sampai ke Ars, membawa dzikir sampean ini. Luar biasa ini. Kalau cuman sekedar kopi 2 gelas nggak masalah. Menjelaskan begini ini angel loh. Anak saya aja nggak bisa jelasin gini. Warzukni itu adalah rezeki dari surga. Jadi bukan rezeki yang bukan rezeki surga. Warzukni. Terus wahdini ya Allah, tunjukkanlah jalan hidupku. Jangan seperti Barseso, semula wali luar biasa, santrinya aja 2000 orang bisa nyebrang lautan, bisa terbang di atas jalan, di atas api bisa, tapi nggak selamat. Wahdini, tunjukkanlah jalan hidupku ya Allah. Kalau awalnya barangkali kurang baik, nanti akhirnya bisa istiqomah. Setelah istiqomah jadi seramu mudeng kabeh sekarang wis ah. Husnul khatimah. Ngono wae lho, Nduk, ya Allah Gusti. Wahdini wa afini, ya Allah berikanlah kesehatan. Coba bayangkan ibu-ibu, masuk akal apa enggak?
Duduk dari jam berapa sampai sekarang sampean masih kuat. Kalau ini Allah sendiri tidak memberikan rahmat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ini, nggak bakal kuat. Betul? Ini menunjukkan Allah hadir di 2/3 malam dan 1/3 dunia menyapa, menjamah sampean. Aja turu sore kaki, ana dewa ngangklang jaga, nggawa bokor kencanane, kang isi donga tulak sandang kelawan pangan, kanggo wong kang melek dalu sabar lan narima. Itu Sunan Kalijogo ketika mau menyampaikan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bitni rabbi min kulli amrin salam ya khatamat lail fajr. Enak dilakukan. Wa'afini berikan kesehatan. Ya Allah, dulu ketika aku miskin sampai berusaha untuk menjadi panitia kurban agar bisa mendapatkan jatah daging dari Sunda Kelapa. Ya Pak ya? Tapi setelah bisa beli daging, kata dokter kolesterol. Mau makan tempe, emping, melinjo, tahu, kacang, katanya dokter asam urat. Maka di sini rahasianya wa'afini. Berikan kesehatan. Karena berbahaya kalau kesehatan tidak menempel pada dirimu, maka engkau mengikuti dokter sing gombal itu, makanan halal engkau haramkan. Engkau berarti mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih musyrik daripada musyrik. Daging halal apa haram? Tapi karena dokter mengatakan kolesterol, engkau tidak berani memakannya, berarti mengharamkan daging. Padahal kalau panjenengan makan beras dan itu dibacain bismillah, itu salah satu kitab menjelaskan dia akan bercahaya di dalam hati ini selama 40 hari. Ketika makan jagung, makan kacang dengan bismillah akan bercahaya di dalam hati 40 hari. Makan kurma dibacain bismillah akan bercahaya di dalam hati selama 40 hari. Tetapi karena sampai ini sembarang muangan walwal sampai sandal diuntal, kadal dipangan, aspal diemplok. Makanya jalan di Indonesia ini tidak pernah bener karena semulai menterine sampai tukang kuline korupsi kabeh. Lu aspal kok dipangan iki lebih kita. Terakhir wa'afini wa'fu anni, maka tutuplah kesalahanku ya Allah. Seandainya Allah itu seperti saya, sampean salah sidik, salah satu dikei titik cilik banget, plik, salah lagi, plik, salah lagi. Sekarang sampean berhadapan dengan saya itu iteng budeng kayak pakaiannya ibu ini pasti. Jangan biar ngantuk, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, ngaji ngantuk itu dapat surga juga. Jadi ini filosofi sholat. Ketika kita berdiri 0,0 derajat, rukuk 90, sujud 30, duduk 90, sujud lagi 30, duduk berdiri lagi 0,0, maka kita memiliki pandangan gerak molekul magnetis seperti cahaya. Oleh sebab itu, internet manapun, satelit manapun,
melihat Ka'bah dan Makkatul Mukarramah, melihat Madinatul Munawwarah bercahaya. Dan ketika kemudian saya pas di pinggir bibir halamannya Ka'bah itu, saya ditelepon oleh wartawan sini untuk diwawancara, itu di Ka'bah kok keluar cahaya, Gus. Goblok kamu, bukan cahaya dari langit ke bawah, justru dari bawah ke langit. Karena apa? Hukum fisika mengatakan ketika ada gerakan berlawanan dengan arah jarum jam, ini melahirkan energi kinetik, kemudian melahirkan daya ke atas. Pelajaran fisika kelas 1, cahaya daya ke atas. Maka seseorang yang penyakit apapun, hatimu beku sebeku apapun, ketika engkau melakukan tawaf, maka engkau ibaratnya besi yang menggesek kepada magnet. Cahayamu kembali harmoni, tubuhmu menjadi sehat kembali, wajahnya berseri-seri. Maka kiai yang sering ke sana wajahnya ganteng, meskipun umur saya sudah 67 tahun, kata istri saya masih ganteng. Soalnya bojone mengaku tok, tak kandhani kowe yem. Ini energi kinetik. Maka selamat beriktikaf, saya sudah menjelaskan asal tahapan, dan tolong ini menjadi catatan. Syukur kalau bisa dibukukan, nanti siapapun yang iktikaf lagi bisa membaca lagi supaya bisa kena, nanti bisa dibacakan anak-anaknya, dibukukan kecil supaya paham. Selama ini orang sholat nggak ngerti filosofi sholatnya, wis artine ora mudeng, gerakane ora mudeng, filosofine ora mudeng, kon khusuk piye? Kupat kejegur santen-santene banyune klopo, menawi lepat nyuwun ngapunten, cekap semanten atur kawula. Hanya segini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada manfaat semua dari Allah, tetapi kalau ada kekurangan karena kebodohan saya, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, jamaah ini berkallah pada malam hari ini sungguh luar biasa. Tidak rugi kita hadir pada malam hari ini, menambah kesejukan untuk kita, dan semoga apa yang sudah kita dengar bermanfaat untuk kita semua, dan semoga dengan apa yang sudah kita dengar menjadikan diri kita kalau salat nanti makin khusyuk, dan semoga apa yang sudah dijanjikan, salat adalah mi'rajul mu'minin, nyampe ke dalam hati kita dan kita akan aplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kiai atas